Shalom, selamat siang dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak pengasuh percaya bahwa saat ini walaupun kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, namun cinta dan kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Adik-adik, di hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari pertama Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Walaupun di saat ini kami melaksanakan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, adik-adik yang akan mendengar dan membacakan firman Tuhan, serta mendengar materi yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh, kami percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai, menuntun kami agar setiap firman yang ditaburkan dan setiap materi yang akan disampaikan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 di bawah perikop Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi Tuhan kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Ya, adik-adik, di hari ini materi kita tentang karya Allah yang mengampuni. Dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, kata mengampuni identik dengan memaafkan. Alkitab lebih cenderung memakai kata mengampuni. Kata mengampuni muncul biasanya jika ada masalah di antara kita sesama manusia. Misalnya, adik-adik mempunyai masalah dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan tempat adik-adik tinggal. Lewat pembacaan Alkitab kita di hari ini mau mengajarkan kita bahwa mengampuni dihubungkan dengan karya penyelamatan Allah. Allah dalam bagian ini disebut sebagai terang. Terang menunjukkan kepada pembaharuan dalam suatu kondisi. Contoh yang kakak pengasuh mau sampaikan di hari ini, kondisi atau keadaan gelap, kehadiran terang mampu membaharui perubahan kondisi gelap menjadi terang. Peran terang dalam kaitannya dengan Alkitab yang kita bacakan di hari ini, yang pertama, membangun persekutuan dengan Allah. Bersekutu dengan Allah berarti kita hidup dalam terang, sehingga terang itu menuntun kita untuk melakukan kebenaran atau melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, hubungan dengan sesama harus utuh, karena dalam persekutuan dengan Allah, kita telah mengalami terang, maka hidup dalam terang itu mestinya diwujudkan juga dalam hubungan dengan sesama. Kaitannya ketika kita memiliki masalah dengan sesama, pada saat kita mengampuni, kita harus mengampuni dengan setulus hati dan tidak dengan separuh hati. Yang ketiga, menyadari diri sebagai manusia berdosa dan mengakui dosa itu kepada Allah, sehingga dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Suatu tindakan pembaharuan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia melalui karya penyelamatan
dalam diri Yesus Kristus sebagai wujud pengampunan dosa manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Karena itu, manusia ketika jatuh dalam dosa, Allah tidak berdiam diri. Tetapi Allah turut bekerja agar manusia diselamatkan. Caranya adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Hal itu dalam karya-karya Yesus seperti memberi makan kepada 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit dalam perjalanan pelayanan Yesus, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus, mengampuni orang berdosa seperti perempuan yang bersinar. Dan puncaknya ada pada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Contoh sikap hidup yang dipulihkan oleh Allah, memaafkan kesalahan orang lain, mengasihi orang yang memusuhi kita, rela berkorban bagi orang lain, termasuk orang yang memusuhi kita. Iya adik-adik, materi kita di hari ini tentang sikap hidup dipulihkan oleh Allah ini memang sangat sulit. Termasuk kakak pengasuh ataupun adik-adik untuk mengampuni sesama atau memaafkan orang yang memusuhi kita sangat sulit. Tetapi lewat materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh di hari ini, kiranya dapat menerima dalam setiap hari-hari hidup adik-adik dan juga kakak pengasuh selaku pribadi, agar kita mampu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kiranya materi ini dapat senantiasa menjadi pelita, menjadi terang dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua. Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami dapat melakukan sekolah minggu. Walaupun kami lakukan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya sungguh bahwa materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan itu dalam seluruh hari-hari hidup kami. Tuhan, di hari ini Tuhan, kami berdoa kepada adik-adik kekasih, dalam setiap pertumbuhan mereka, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka. Walaupun di saat ini Tuhan, kami ada dalam situasi pandemi COVID-19, namun kami berdoa, kami memberkati adik-adik kekasih ini Tuhan, dijauhkan daripada mereka segala sakit penyakit, mara bahaya, sampai pada kematian sekalipun Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan adik-adik kekasih ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan pendidikan-pendidikan mereka, Tuhan memberkati, walaupun mereka mengikuti sekolah dari rumah mereka masing-masing, namun kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sanggup untuk memberikan mereka kepintaran, agar mereka mampu untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan adik-adik kekasih ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya sungguh bahwa Engkau senantiasa memberkati mereka. Bahkan setiap orang tua mereka, biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan orang-orang tua mereka Tuhan, agar mereka dapat setia mendampingi anak-anak kekasih dalam seluruh kehidupan mereka di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan kami selaku para pengasuh dengan seluruh aktivitas kami untuk membimbing anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pun senantiasa memberkati kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, serta kami percaya sungguh bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami bacakan dan materi yang sudah kami sampaikan itu dapat bermakna dalam seluruh hidup dan kehidupan adik-adik kekasih. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di saat ini Tuhan, dan kami akan selesai dengan ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan sebelum kami mengakhiri semua ini Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa memberkati kami selaku para pengasuh, adik-adik kekasih, terkhusus remaja 1, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik. Selamat siang, shalom.